Kacang hijau merupakan salah satu jenis tanaman pangan legum terpenting di Indonesia setelah kedelai dan kacang tanah, dengan produksi lebih dari 3.200.000 ton per tahun. Tanaman polong-polongan ini merupakan bahan makanan kaya akan protein nabati serta mineral tinggi seperti kalsium dan fosfor yang bermanfaat untuk memperkuat tulang. Kandungan lemak tak jenuhnya pun cukup tinggi, juga sangat penting bagi kesehatan jantung. Berbagai jenis olahan dapat dibuat dari tanaman bernama latin Vigra radiata, seperti bubur, tepung, minuman, dan kue lainnya. Aku akan membantu Ibu Rusni membuat salah satu jenis makanan tradisional Aceh yang terbuat dari kacang hijau, dan biasa disebut kue badarete. Kacang hijau sebelum diolah, aku cuci terlebih dahulu untuk menghilangkan debu dan sisa kotoran yang melekat. Untuk dibuat menjadi badarete, maka kacang hijau akan dijadikan tepung. Untuk itu, kacang hijau yang sudah kucuci bersih selanjutnya disangrai untuk mengeringkan sekaligus mematangkan kacangnya. Sehingga saat dijadikan tepung, maka yang dihasilkan adalah tepung kacang hijau yang sudah masak. Semua bulir kacang hijau basah disangrai dengan api sedang agar tidak mudah gosong. Setelah 30 menit, semua bulir kacang hijau matang dan siap diolah kembali. Kacang hijau sangrai selanjutnya kutumbuk hingga halus untuk mendapatkan tepungnya. Hasil tepungnya pun akan diayak untuk mendapatkan tepung yang benar-benar halus. Pengayaan juga akan membuang sisa kulit ari kacang hijau yang masih melekat pada kacang yang ditumbuk. Kue badarete berasal dari kata bade yang berarti halua atau gula merah dan rete yang berarti kacang hijau. Pemberian nama oleh masyarakat Aceh ini mengandung arti kue badarete berasal dari campuran tepung kacang hijau dan gula merah. Untuk dicampurkan dengan tepung kacang hijau, maka gula merah harus dimasak hingga mencair. Selain sebagai pemanis adonan, gula merah cair juga berfungsi untuk merekatkan adonan sehingga menyatu dan mudah dibentuk. Selain tepung kacang hijau, badarete juga bisa dibuat dengan bahan baku tepung kacang merah. Tidak ada perbedaan dari bentuk dan warna badarete dari kedua jenis bahan ini. Hanya rasa kuenya saja yang sedikit berbeda antara kue berbahan kacang merah dan kacang hijau. Tepung kacang yang sudah dihaluskan selanjutnya ditambahkan gula merah cair sedikit demi sedikit. Tidak ada takaran berapa jumlah gula cair yang digunakan. Banyaknya gula cair merah hanya menyesuaikan dengan jumlah tepung. Tidak ada tambahan bahan lain untuk membuat badarete. Hanya campuran gula merah cair dan tepung kacang dengan sedikit garam saja. Adonan badarete yang sudah kalis ini selanjutnya dibagi menjadi beberapa bagian dan dibuat bulatan. Bulatan adonan diletakkan di atas plastik dan dipipihkan dengan menggunakan kayu bulat ataupun botol beling. Kue badarete yang sudah berbentuk pipih dan tipis ini siap untuk dipotong dan digoreng. Sebagai kulit pembungkus agar kue tidak gosong saat digoreng, maka akan dibuat adonan luar yang terbuat dari campuran telur,
tepung beras yang diaduk encer dengan air dan pewarna makanan. Kapur sirih ditambahkan sedikit agar menghasilkan pada retek yang renyah dan garing. Pada awalnya, adonan kulit pada bada retek ini berwarna putih kekuningan, sesuai dengan warna bahan pembuatan yaitu kuning telur. Hanya saja, sekarang sebagai variasi ditambahkan pasta kue warna merah ataupun hijau. Jika adonan kulit sudah dibuat, maka adonan kue bada retek siap digoreng. Tetapi sebelumnya adonan kue yang sudah dipipihkan terlebih dahulu dipotong-potong menjadi bagian kue yang kecil-kecil. Besarnya potongan adonan sesuai selera. Umumnya berbentuk jajaran genjang berukuran sekitar 5 cm saja. Potongan adonan bada retek dicelupkan ke adonan kulit. Baru setelah itu dimasukkan ke dalam penggorengan yang minyaknya sudah panas. Tidak butuh lama menggoreng bada retek, karena kue ini cukup tipis. Hanya butuh sekitar 2 menit, bada retek sudah matang dan siap dinikmati. Ini biasanya berapa dijual? Kue bada retek yang sudah digoreng, cukup diangin-anginkan sedikit untuk membuang uap panasnya. Tetapi jangan terlalu lama, karena kue bisa menjadi tidak garing lagi. Kue dikemas ke dalam kemasan mika kecil dan akan dijual dengan harga Rp12.000 ke pedagang oleh-oleh di Aceh Besar dan kota Banda Aceh. Rasa gurih tepung kacang bercampur dengan manisnya gula merah cair cocok menjadi cemilan bagi semua anggota keluarga. Dan tentu saja oleh-oleh yang tepat jika berkunjung ke Aceh.